Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Bagaimana hari ini? Sehat selalu bukan? Semoga kita tetap sehat walafiat sehingga kita tetap semangat untuk belajar. Kali ini kita akan belajar IPA kelas 4 tema 2 tentang energi. Apa saja yang akan kita pelajari di materi tema 2 ini? Di subtema 1 kita akan belajar sumber energi, jenis energi dan manfaatnya. Di subtema 2 kita akan belajar bentuk energi dan perubahannya, serta di subtema 3 kita akan belajar energi alternatif, kelebihan dan kekurangannya. Kita mulai dari sumber energi yang meliputi pengertian jenis dan manfaatnya. Ada yang sudah tahu kira-kira apa itu energi? Energi adalah kemampuan suatu hal untuk melakukan kerja atau usaha. Ada hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi yaitu energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, dan energi hanya bisa diubah menjadi bentuk energi lain. Setelah kita tahu tentang apa itu energi, kita akan belajar tentang sumber energi. Apa itu sumber energi? Sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Berdasarkan ketersediaannya di alam, sumber energi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber energi yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Kita bahas satu persatu, mulai dari sumber energi yang dapat diperbarui. Sumber energi yang dapat diperbarui yaitu sumber energi yang selalu tersedia di alam dan dapat dimanfaatkan terus-menerus. Contohnya yaitu sinar matahari, air, angin, dan biomasa. Jenis sumber energi yang kedua yaitu sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, yaitu sumber energi yang tidak selalu tersedia di alam dan suatu saat nanti akan habis jika penggunaannya tidak dapat terkontrol oleh manusia. Contohnya yaitu gas alam dan bahan bakar fosil. Setelah pengertian jenis energi, maka kita lanjut ke pemanfaatan energi. Kita bahas satu persatu ya. Sumber energi tadi salah satunya yaitu matahari. Matahari menghasilkan energi panas dan cahaya terbesar di tata surya. Manfaat matahari antara lain yaitu untuk fotosintesis, menjemur ataupun mengeringkan ikan, padi, dan pakaian, serta untuk PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Matahari dapat diubah menjadi sumber listrik melalui alat yang namanya panel surya. Berikutnya adalah manfaat sumber energi angin. Angin merupakan energi yang tidak terlihat. Angin menghasilkan energi gerak. Contoh pemanfaatan angin misalnya untuk menggerakkan perahu layar, untuk menggerakkan kincir angin, yaitu untuk menghasilkan energi listrik. Gambar apa ini kira-kira? Air, betul sekali. Apa manfaat air diantaranya selain untuk meminum? Yaitu untuk memutar kincir air untuk menghasilkan listrik ya. Jadi energi gerak air dapat menggerakkan turbin untuk memutar generator pembangkit listrik. Berikutnya adalah makanan. Makanan dapat berasal dari hewan maupun tumbuhan. Makanan merupakan sumber energi bagi manusia. Makanan termasuk energi kimia karena semua bahan makanan mengandung proses kimia. Berikutnya adalah bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil diperoleh dengan cara penambangan. Contohnya yaitu minyak bumi yang berasal dari makhluk hidup yang mengendap ratusan tahun, batu bara yang berasal dari sisa tumbuhan yang mengendap ratusan tahun, dan gas alam atau gas bumi, yaitu bahan bakar fosil yang berbentuk gas. Gambar apa ini kira-kira? Nah, ini gambar limbah padi. Nah, ternyata limbah padi dapat digunakan menjadi sumber energi. Limbah padi termasuk sumber energi biomasa. Apa itu biomasa? Biomasa berasal dari bahan-bahan organik, yaitu organisme hidup atau yang belum lama mati. Contoh biomasa yaitu kotoran hewan, limbah kayu, dan limbah pertanian.
Jadi kayu bakar juga bisa termasuk ke dalam kategori biomasa. Dan yang terakhir adalah listrik. Listrik merupakan energi yang didapat dari sumber energi lain. Pemanfaatan listrik antara lain yaitu untuk menyalakan peralatan elektronik. Dan dengan listrik pula kita dapat menerangi saat gelap gulita di malam hari. Contoh sumber energi listrik yang diperoleh dari pengolahan yaitu air, yaitu melalui PLTA, nuklir melalui PLTN, gas alam melalui PLTG, matahari melalui PLTS. Ayo tebak kepanjangan apa ya dari masing-masing PLTA, PLTN, PLTG, dan PLTS? Berikutnya adalah bentuk energi dan perubahannya. Kita awali dengan bentuk energi. Bentuk energi ada energi panas yang didapat dari panas bumi. Energi cahaya yang didapat dari matahari yang dapat kita ubah menjadi listrik, juga energi bunyi yang berasal dari semua benda yang menghasilkan bunyi, dan energi listrik yang dihasilkan oleh arus listrik. Bentuk energi berikutnya adalah energi kimia yang dihasilkan dari proses kimia. Contohnya adalah baterai. Energi nuklir adalah energi yang dihasilkan oleh reaksi nuklir. Contohnya adalah pada PLTN. Dan ada juga energi potensial. Apa itu energi potensial? Adalah energi yang tersimpan dalam suatu benda. Contoh busur dan anak panah. Energi itu tersimpan dan baru dilepaskan saat anak panah dilepaskan dari busur. Yang terakhir yaitu energi kinetik atau energi gerak yang dimiliki oleh benda bergerak, misalnya air mengalir atau angin yang bertiup. Berikutnya setelah bentuk energi adalah perubahan bentuk energi. Berikut ini ada beberapa perubahan bentuk energi, mulai dari energi listrik menjadi energi panas, contohnya oven, setrika, dan solder. Energi listrik diubah menjadi energi kimia, contohnya adalah charger baterai. Energi listrik menjadi energi gerak, contohnya adalah mixer dan blender. Energi listrik menjadi energi cahaya, contohnya adalah bola lampu. Energi cahaya menjadi energi listrik, contohnya panel surya. Energi panas menjadi energi listrik, contohnya yaitu PLTPB. Energi gerak menjadi energi listrik, contohnya adalah PLTA. Energi gerak menjadi energi panas, contohnya sepeda motor yang dipakai perjalanan akan menjadi panas. Energi gerak menjadi energi bunyi, contohnya adalah menabuh gendang. Energi kimia menjadi energi panas, contohnya yaitu makanan yang menghasilkan energi. Energi kimia menjadi energi gerak, contohnya adalah makanan dapat mengubah menjadi gerak. Jadi dengan makanan kita dapat bisa bergerak. Coba kalau kita tidak makan, lemas bukan? Dan yang terakhir adalah energi kimia menjadi energi cahaya. Contohnya adalah baterai pada senter. Berikutnya adalah cara menghemat energi. Bagaimana cara menghemat energi? Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan di rumah agar kita dapat menghemat energi. Hemat energi, hemat biaya. Itu semboyannya. Kita mulai dari kulkas, pastikan pintu selalu tertutup dan matikan AC, matikan lampu jika tidak digunakan, dan pergunakan mesin cuci hanya pada saat cucian yang banyak saja, serta jangan lupa matikan layar monitor apabila sedang beristirahat. Dan juga kita harus selalu menggunakan transportasi umum ataupun kita menggunakan sumber energi alternatif. Jadi kalau misalnya kita jarak dekat ke rumah, misal kita perjalanan ke pasar, di mana pasar itu dekat dengan rumah kita bisa jalan kaki ataupun kita bisa bersepeda. Jangan gunakan motor untuk menghemat energi. Manfaatkan cahaya alami. Jadi silakan dibuka jendelanya saat siang hari sehingga penyinaran dari sinar matahari akan terbuka. Pada saat siang hari minimalkan untuk memakai lampu. Yang terakhir adalah energi alternatif. Apa itu energi alternatif? Yaitu sumber energi pengganti yang dapat menggantikan peran bahan bakar fosil. Contoh sumber energi alternatif yaitu air dan angin,
untuk menggerakkan generator ataupun kincir angin, matahari, panas bumi, dan gelombang air laut untuk pembangkit listrik, dan ada juga biomasa, yaitu energi dari bahan organik. Misalnya biodiesel, biosolar, biogas. Apa kelebihan dan kekurangan energi alternatif? Kelebihannya yaitu ketersediaannya dalam jumlah banyak sehingga dapat digunakan jangka panjang, serta energinya juga sangat besar dan ramah lingkungan. Kekurangan energi alternatif adalah biayanya besar, teknologi yang diperlukannya lebih tinggi, dan dipengaruhi oleh musim sehingga tidak stabil. Misal ketersediaan air pada musim kemarau berkurang dan pada musim hujan berlimpah, sehingga tergantung kondisi alam. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan like untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.